mungkin salah di akunya juga sih, terlalu gampang percaya sama orang. Ya, aku lihat dia baik, sopan awalnya, tapi kenapa pas udah setelah nikah kenapa berubah. Terus alasan salah satunya juga adalah ada dugaan perselingkuhan yang buktinya nanti kita hanya bisa menyampaikan di pengadilan. Dugaan-dugaan ini bukan hanya sembarang dugaan, artinya ada bukti chat, terus pergok segala macam dengan bentuk yang menurut Hana itu sudah tidak layak sebagai orang yang punya istri. Gitu. Terus yang keempat, sepulangnya tadi bukan dia memperbaiki, malah suaminya Hana ini meminta kembali mahar pernikahan atau mas kawin pernikahannya beserta seserahan. Itu diminta kembali. Ini menurut kami ini sangat fatal. Karena apa? Undang-undang perkawinan pun bahwa mahar atau mas kawin itu kan wajib, tidak boleh diambil lagi. Secara adab pun itu sangat tidak bermoral dan tidak beradab. Mas kawin diminta kembali. Begitu juga hukum agama, haram hukumnya diminta kembali. Bahkan tidak boleh menikmati suami itu, mas kawin itu. Itu udah sepenuhnya hak istri. Itu agama yang mengatur, undang-undang yang mengatur segala macam. Namun itu pun Hana masih pengen memperbaiki. Saat ketemu saya pun menasehati, karena wajib selaku pengacara. Ya saat itu bukan saya menasehati, bukan hanya selaku pengacara, saya menasehati sebagai adik saya sendiri, mudahan perbaiki. Ini terlalu prematur untuk melakukan perceraian, perbaikilah. Itu pun Hana nemuin, bahkan ketemu dengan orang tuanya. Namun apa yang terjadi, itikat baik dari pihak sana pun tidak ada. Tetap menunjukkan seperti yang disampaikan Hana sebelumnya. Sehingga disitulah Hana tekad bulat untuk melakukan perceraian ini. Udah bang, kalau begitu saya udah nggak bisa, saya udah nggak kuat. Sehingga di tanggal 8 kemarin dia tanda tangan kuasa dan kita proses perceraian ini berjalan. Nasihat-nasihat itu sudah dilakukan untuk memperbaiki, Hana yang perbaiki. Tapi lihat di TikTok, di Instagram dia, di TikTok dia, di media-media, bukan menunjukkan dia itikat baik untuk memperbaiki hubungan keluarganya, tapi membenarkan dirinya sendiri, membela dirinya sendiri. Kan seharusnya, ayolah kita tidak boleh lagi membahas kesalahan. Kita coba sekarang bahas bagaimana keluarga ini utuh, bagaimana perkawinan ini menjadi suatu ibadah yang panjang. Kan harusnya begitu. Selaku kepala keluarga, dia kan juga sudah muslim, harusnya menempatkan dianya ya sebagai seorang imam, pemimpin di dalam keluarga itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Harusnya itu yang dia pertahankan, bukan malah di TikTok berkuar-kuar bahwa seolah-olah Hana yang salah, Hana yang pengen. Tidak, Hana pernah pengen memperbaiki ketemu orang tua. Alasan inilah sehingga berujung di pengadilan agama. Itu. Berarti sudah didaftarkan atau belum? Kita lagi proses. Karena daftarnya pun online. Kita daftarnya online. Proses pendaftaran online itu kita sudah jalanin. Daftarnya ke PK mana, Bang? Pengadilan mana, Bang? Di Bogor. Oh, Bogor ya. Kota. Kan ada dua kota. Cibinong. Di kota. Karena mungkin bisa diceritakan mungkin awal mula dulu kenal dengan Randy ya, suaminya, terus akhirnya menikah dan akhirnya terjadi perang rumah tangga seperti ini, seperti apa jalan ceritanya? Ya awalnya aku sama dia itu baru kenal 3 minggu ya. Masalah sih baru
jam itu diajak nikah ya aku juga belum tahu sikap pasti dia siapa, pas sudah nikah baru tahu kejadian, baru tahu kan sikapnya seperti apa. Kenal di mana kalau boleh tahu? Dan profesinya si Randy ini pengusaha atau Pengusaha, kenalnya itu dari sosial media dari teman juga. Waktu itu sampai akhirnya yakin mau dinikahi sama Randy apa sih? Karena kan baru berapa bulan doang ya? Berapa minggu ya? Karena mungkin salah di akunya juga sih, terlalu gampang percaya sama orang ya. Aku pikir, aku lihat dia baik sopan awalnya, tapi kenapa pas udah setelah nikah kenapa berubah. Randy, karena mungkin nama mantan pacarnya yang selingkuh sama Randy namanya siapa Albert? Aku nggak bisa sebenarnya. tapi Sudah Hana mengenal mungkin? Apa? kenal? Hana kenal mungkin? Aku nggak kenal, tapi aku simpan semua buktinya. Nanti mungkin itu bakal ada di pengadilan. Terus Hana yang mahar yang diminta itu apa aja oleh Randy minta balik? Semuanya. Apa aja, Mas berapa aja kawin, kan? mungkin jawabannya. keserahan mas kawin gitu. Total Dan mungkin? apa ya, baju kayak awal. Jadi gini, dia minta barang-barang yang udah dia kasih diambil lagi. Lagian barang yang dia kasih juga apa sih? Nggak ada juga gitu. Paling cuma baju doang udah, dan itu sama keserahan doang. Total kamu boleh tahu berapa Mahar yang dibawakan waktu itu. Ya waktu Apa? itu. berapa nominalnya mahar ketika dibawakan waktu itu ke Randy? Ini Berapa pernikahannya. ya, nggak besar juga sih. Ratusan. Puluhan juta, ratusan juta. Enggak, puluhan aja. nggak- Alasan dia meminta balik barangnya apa? Katanya sih buat kenang-kenangan ya, tapi ya logika aja lah. Mungkin ya nggak ngerti lah pikiran dia kayak gimana ya. Dari maharnya dikasih apa waktu itu pas nikah sama Randy kak? Apa? Maharnya Cincin aja. Cincin. Cincin. Perhiasan ya. Dari Randy ada permintaan maaf ke tante nggak? Karena kan sebagai ibunya Hana mungkin ada permintaan maaf atau mengembalikan anaknya ke keluarga gitu. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Permintaan maaf juga nggak ada. Tapi tante gimana sih ngeliat anaknya ini sekarang, maksudnya baru sebulan gitu sebagai orang tua pastinya menyayangkan sekali kan. Mungkin gimana tante? Orang tua ya kan anak yang menjalani ya, jadi lagi bantu anaknya lagi. Kalau dari sini kita ya udah nggak bagus nih gitu ya. Kalau dari adabnya, dari ini itu ya kayak nggak bagus. Jadi udah setuju kan kalau susu juga ya, kasihan sama anaknya. Sekarang aja udah jatuh jadi anak tuh harus gimana nantinya kalau gitu. Mumpung belum lanjut gitu ya. Udah kalau jadi sampai sini ya nggak apa-apa. Ibu mengetahui nggak waktu itu Hana merawat ibu terus istrinya itu suaminya itu marah, ibu mau tahu itu? Iya. Marahnya seperti apa Bu? Dia nggak datang ke saya. Marahnya seperti apa? Masih nggak cuma ngeliatin mimik muka aja gitu. Mukanya kayak kata suka saya. Ada ancaman sebelumnya Hana udah minta Biasanya kan izin. kalau dia kan kalau umroh kan nggak sekali 2 kali. Dia kan biasa sama saya. Iya. Kok umroh yang sekarang kok dia agak beda gitu, anak nggak pernah nyamperin saya, dan saya kan sakit gitu kan. Nggak ada. Saya kalau nanya ke dianya kayaknya ya gitu aja jawabannya, ada di kamar, ada di kamar. Ya, karena kan aku kan apa-apa Tapi dilarang. ya. Karena kan aku kan apa-apa kan nggak mau dong tahu ke mama aku, apalagi masalah rumah tangga kan. Kalau kata di sana mah pamali ya, kalau diomongin lagi ke orang tua. Dan aku juga tahu posisi mama aku sakit, jadi ya aku nggak perlu lah aku ceritain ke mama, biar aku aja berdua yang selesain ya. Tapi memang dibatasi dari awal menikah itu sudah dibatasi larangan tertentu dari suaminya. Nggak ada omongan sih untuk batasi, sikapnya aja. Sikapnya. Karena tadi dibilang ada ancaman tuh, Iya, ancamannya seperti berupa apa sih ya? ancaman? Maksudnya apa kamu pernah sempat mengalami KDRT sendiri selama pernikahan? Kalau KDRT nggak ada sih, tapi ancaman selalu ada aja ancaman yang kayak dia mau jelekin aku lah, apalah segala macam. Ancamannya nggak pantas suami ke istrinya. Apalagi kan statusnya kan masih jadi suami kan, seharusnya sebagai laki-laki jadi kayak begitulah gitu. Kalau dia benar-benar laki-laki ya. Tapi benar hati.
Tante sama tante ada hormatnya gitu nggak sih? Apa selama 1 bulan itu malah kayak cuek gitu sama tante, kayak tidak menganggap orang tua? Cuek, mereka cueknya misalnya. Sejauh ini permasalahan ini sudah dibawa secara kekeluargaan. Anak kan sebelumnya udah ngobrol-ngobrol dulu sama keluarga, saya juga kan ngomongin gitu kan. Nggak taunya pas ketemu itu nggak ada solusi, malah makin gitu ya minta mas kawin dibalikin ke situ ya. Pas di situ saya mikir ya udah nggak bagus kalau kayak gitu. Baru segitu gitu ya, paling kesana aku banyak yang dikasih, banyak yang minta lagi. Sebenarnya kalau misalnya mau diminta ya saya juga nggak ngerasa rugi juga sih, ya kalau mau ambil aja. Tapi Nggak bagus. tapi sakit hati aja gitu. Fatal banget Iya. Kayaknya nggak seharusnya gitu. Iya. Dan gini ya, jangankan mas kawin, harusnya barang yang udah dikasih itu nggak boleh diminta lagi, apalagi itu istri. Ya. Dia kan laki-laki. Ini sebelah saya dia sering ngasih ke cewek-cewek nggak pernah diminta lagi. Ya maksudnya gimana ya, dia juga seharusnya tahu diri lah, maksudnya dia juga selama ini tinggal di rumah aku, apa pernah aku gitu, apa pernah aku ini kan enggak kan. Ini bagian mas kawin diminta kayak apaan sih itu, dan nominal juga nggak seberapa ya, kalau misalkan mau diambil ambil aja, aku juga nggak ngerasa rugi. Tapi Mungkin tante dia sudah ada cemburu komunikasi dengan keluarga suami mungkin dengan Sudah ada ketemu langsung juga. Terus dari pihak keluarga sana gimana mengiyakan ke kalian bercerai? Nggak ada solusi juga, jadi kan banyak, jadi gini ya, kan aku ini lagi ya, banyak banget yang ngomong kalau ini settingan, ini apa tuh biar aku naik lagi berita segala macam rupa itu, ini tuh nih aku jelas ya, ini bener loh, ini bukti loh. Sorry ya, aku anti settingan dari dulu, nggak pernah aku mau settingan, diajak settingan aja aku mau pernah mau, apalagi nikah, aduh nggak deh, settingan nikah gitu kan sama aja menjatuhkan harga diri aku kan sebagai wanita ya gitu. Tapi pas selama pernikahan itu nafkah terpenuhi tidak? Nafkah lahir batin terpenuhi nggak ya? Batin mungkin terpenuhi. Batinnya terpenuhi. Tapi nafkah enggak ya? Tegas saja enggak atau ya? 50-50 lah. Itu tipiknya maksudnya gimana? Bulan? Per bulan Mungkin ada yang pernah minta berapa per bulan? Nggak ada. Jadi kita tuh nggak, jadi gini loh, nggak ada omongan kamu segini ya, kamu segini, karena aku juga tidak mematokkan, ya udahlah gitu. Nggak ada aku segini nggak ada. Karena selain bercerai ini mungkin ada tuntutan apa lagi sih kamu, mungkin sudah ada harta gunung ini di situ. Nggak ada Nggak ada. Rumah ada, dibeliin rumah, mau Harta ada, Mbak. Tapi punya Hana, bukan punya suaminya. Mbak, baru-baru dibeliin rumah, mas kawinnya diambil lagi. Aduh, gue tanya nangis jadi ketawa nih kalau tanya kayak begini. Bang Acong, pastinya kapan akan mengajukan gugatan ini? Kita sudah. Gugatannya hanya cerai aja, yang tadi dibilang apa ada gugatan lain? Iya, kalau gugatan murni cerai, karena kan biasanya gugatan itu 3 ya. Gugatan, perebutan anak, harta gunung gini. Harta gunung gini pasti sudah tidak ada. Anak juga tidak ada. Jadi hanya perceraian saja. Kapan pasti Bang? Dari hari ini sudah kita proses. Sudah Kan dari itu secara online, kita tidak harus ke sana. Jadi intinya gini ya, ini kan nanti kemana-mana nih. Oh si Hana dapat ini, yang nggak ada aku dapat apapun, dan nggak ada aku, yang ada juga diambil lagi ya Maya. Mas kawin, intinya nggak ada harta ini juga, nggak ada yang dia kasih juga ke aku. Selama ini juga dia masih tinggal di rumah aku, pakai mobil aku, ya. Tumpang hidup ya. Tumpang hidup ya. Karena mungkin bisa ditunjukin juga chat WA mesra. Oh nanti paling di pengadilan ya, di pengadilan aku bakal kasih bukti semuanya. Itu sering juga kayak chat WA mesra sama suami. Nggak tahu deh, aku kan baru pergoknya sekali. Apa itu chat mesranya mungkin hanya chattingan biasa aja atau mungkin sampai ngirim-ngirim gambar atau seperti apa kan?
Chat-chat aja lah. Chat biasa aja ya. Iya, ada bukti lah pokoknya. Kalau isinya kayak gimana, kita tidak bisa menyampaikan itu karena itu bukti di pengadilan nanti. Iya. Nah, terus rumah yang dijual itu juga itu karena para rumah tangga ini. Ih, enggak, itu rumah aku, itu rumah aku, hei. Nih yang perjelas lagi ya, dia nggak ada ngasih aku apa-apa, dia nggak ada ngasih aku apapun. Itu rumah yang aku jual, itu rumah aku. Kenapa aku jual? Karena aku lagi beli rumah lagi bangun rumah lagi di apa tuh di daerah situ juga, Jakarta juga. Kenapa jual? Karena pengen nyari lebih luas lah gitu. Aku kan kenal sama dia baru 3 minggu. Iya. Nggak dikasih apa-apa termasuk nafkah juga nggak kak atau seperti apa kak? Atau mungkin keberangkatan umroh juga mungkin dari kakak juga atau seperti apa? Enggak sayang, aku semuanya sendiri. Berarti dari umroh juga ya? Dia Umroh juga aku umroh sendiri. dari Hana gitu. Maksudnya kalau umroh enggak kalau biaya umroh, kalau yang dia itu pakai uang sendiri. Kalau yang aku sama keluarga aku ya pakai aku. Kaget. Ya. Tadi kan bilang udah daftar online. Hari ini sudah daftar atau baru akan daftar? Sedang proses daftar. Kan online itu kita upload dulu, tidak langsung kita dapat ini kan. Karena ada kendala sinyal juga beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian. Nanti baru kita dapat nomor perkaranya. Kalau proses dapatnya kita proses. Dan kita liatin awalnya doang ya. Datanya saya bawa kok. Tapi saya hanya bisa memperlihatkan awalnya doang. Nah, nih lembaran pertama doang. Lembaran pertama. Nah, kita perlihatkan. Kan aja bang kita fotonya. Tapi awalnya doang ya. Iya. Ini fisiknya. Online-nya kita sedang proses untuk didaftarkan. Salah satu tim dari kita sekarang ini udah sedang daftar itu. Oke. Kejadian kayak gini kayak jadinya trauma nggak sih ke depannya gitu mungkin? Ya sangat trauma lah. Dan kedepannya aku bakal lebih selektif lagi lah dan nggak akan dulu pacaran lagi, nggak akan nikah lagi. Gue lebih baik karir dulu lah, karir fokus dulu ke mama. Ada rasa kapok gitu untuk rumah tangga gitu karena kejadian ini. Dibilang kapok ya ada kapok, tapi ya buat pelajaran aja semuanya. Berarti jadi lebih selektif ya kak? Iya, selektif lagi. Kak, tadi mungkin disebut pengusaha apa sih mungkin ya? Apa? Dia pengusaha apa dia? Pengusaha apa ya? Ekspor impor ya. ini wartawan lucu-lucu mah tuh dia nangis ketawa hampir. Iya, malam. Tambah lagi ya, sebenarnya dari kejadian ini kenapa Hana mengajukan gugatan cerai ini salah satunya punya dampak gitu. Salah satunya mungkin secara psikis karena mungkin sudah tertekan menjalin hubungan dengan mantan suaminya. Terus yang kedua memang ada bukti yang nanti kita ajukan juga bukti bahwa Hana udah ke psikiater. Bukti trauma. Tunjukkan nantinya. Anak mau tanya apa bener si Remy itu mualaf ketika Kan traumanya kan begitu besar sampai akhirnya mesti harus konsultasi ke psikiater ya. Trauma ya sangat trauma banget lah. Karena berpengaruh besar ya dampaknya ke mentalnya. Apalagi dengan ancaman itu ya. Emang ancamannya apa sih kak sampai akhirnya datang ke psikiater gitu kak? Ada KDRT atau verbal kata-kata. KDRT kan nggak cuma fisik. Ada kata kasar dan ada kata-kata yang ingin menjatuhkan saya. Paling parah apa kak? Makanya kan dia kan di sosmednya kan seolah-olah dia yang paling tersakiti kan. Gitu. Padahal Kata-kata paling kasarnya apa kak yang didapat kak sama sebelum nikah? Nanti deh aku kasih buktinya pasti. Banyak banget soalnya. Yang paling menyakitkan. Ya, salah satu aja kak sampai akhirnya ke psikiater. yang paling parahnya itu dia ngomong
gue bakal ngancurin lu jangan macam-macam sama gue. Pokoknya panjang lah, intinya aja yang gue tahu. Ancaman dong berarti kayak. Macam kan sudah ada ancaman, mungkin apakah ada indikasi nantinya akan dibawa ke jalur hukum bang? Kan Kalau- khawatirnya juga. Ya, kalau secara terus-menerus Randy ini mengancam Hana seperti yang Hana sampaikan tadi, dan ini ada muatan pidananya, ya kemungkinan besarnya tidak menutup kemungkinan untuk melaporkan dia secara pidana. Sebenarnya dari kemarin loh, cuman Hana ini masih menghormati dia selaku suaminya. Jangan bang, saya nggak mau ada masalah, udahlah, cukup selesaikan dengan perceraian. Saya tidak mau melaporkan dia, apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati dia, masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus-menerus seperti itu, mengancam segala macam dengan ancaman yang Hana sampaikan tadi, dan ada muatan pidananya, mungkin tidak menutup kemungkinan nanti bisa upaya hukum. Oke. Terima kasih.